Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Hukum Pidana. Pada pertemuan 8 ini kita akan membahas tentang pemidanaan. Setelah kemarin kita telah membahas tentang konsep materi yang ada berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban, sekarang kita akan berbicara tentang konsep pemidanaan, di mana memang pada endingnya di dalam konsep penghukuman adalah pertanyaan tentang bagaimana tujuan dan bagaimana spesifikasi serta apa yang mau dicapai dari pemidanaan tersebut. Maka kita akan melihat bahwa dalam praktiknya pemidanaan itu ada 3 jenis. Pertama, teori yang bersifat absolut yang memang berimplikasi pada tujuan pembalasan. Selanjutnya adalah teori yang bersifat relatif dengan konsep tujuan, dan selanjutnya adalah teori yang bersifat gabungan. Nah, di dalam teori yang bersifat absolut, dalam konteks seperti ini menerjemahkan bahwa suatu perbuatan kejahatan memang akan berimplikasi pada pembalasan. Berimplikasi pada pembalasan, di mana mereka menerjemahkan bahwa suatu perbuatan jahat tentu akan menciptakan ketidakpuasan di masyarakat dan pertentangan di masyarakat, sehingga oleh karenanya harus dibalas kejahatan tersebut dengan suatu hukuman. Jadi niat esensial dari hukuman tersebut adalah membalas. Sementara dalam teori relatif dan tujuan adalah memiliki konsep bahwa hukuman itu memang mengarah ke pembalasan, namun lebih condong ke menciptakan rasa jera. Dia dihukum juga, namun dia juga harus diberikan rasa jera agar suatu saat dia tidak melakukan lagi. Nah, konsep yang pertama itu kan memang konsep kental dengan pembalasan, namun konsep yang kedua yang relatif ini dia lebih kental pada tujuan agar pelaku ketika dihukum tidak melakukan perbuatan terlarangnya lagi. Nah, di dalam konsep yang kedua juga berisikan konsep bahwa ketika masyarakat melihat bahwa pelaku dihukum, maka masyarakat akan berpikir lebih dari sekali ketika ingin melakukan kejahatan. Jadi dia akan berpikir ulang ketika melihat kejahatan, ingin melakukan kejahatan, mohon maaf. Dia berpikir ulang. Kenapa? Karena pada teori relatif ini memang mengarah pada pelaku tidak melakukan lagi, dan masyarakat yang melihat bahwa pelaku dihukum itu tidak melakukan kejahatan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh pelaku. Nah, di dalam dua teori ini ada teori yang ketiga, yaitu teori gabungan, di mana teori ini mengakui bahwa pelaku kejahatan itu harus dibalas. Namun yang masyarakat dan pelaku juga harus dikasih efek penjeraan. Dan masyarakat juga diberikan konsep prevensi atau gambaran bahwa suatu kejahatan apabila dilakukan itu akan berimplikasi dan berdampak pada penghukuman dan mereka tidak melakukannya. Nah, tujuan dari teori gabungan adalah memperbaiki dari kelemahan-kelemahan yang ada di teori absolut dan relatif. Teori absolut memiliki kelemahan bahwa ketidakadilan, kalau misalnya memang konteksnya ingin membalas, kenapa hanya negara yang membalas? Nah, itu pertanyaan dalam konsep kelemahan di teori absolut. Karena karena yang mengalami kerugian secara langsung itu masyarakat, bukan negaranya. Nah, ini adalah kritikan dari teori absolut. Selanjutnya adalah untuk konsep teori relatif. Teori relatif. Kalau untuk menimbulkan misalnya menakut-nakuti efek jera gitu, karena pada konsep tujuannya adalah pelaku jera. Nah, menakut-nakuti, pertanyaannya adalah kalau misalnya satu kasus pencurian, yang satu kasus pembunuhan berencana misalnya, masa gambaran yang ingin digambarkan di sini adalah pelaku kasus pencurian harus melihat penghukuman yang dialami oleh pelaku pasal 340 pembunuhan berencana itu seperti eksekusi mati. Justru ini akan menciptakan ketidakadilan karena gambaran dari menakut-nakuti dan memberikan efek jera di konsep relatif ini terlalu general, sehingga banyak sekali gambaran-gambaran yang sifatnya akan menciptakan ketidakadilan. Selanjutnya adalah kepuasan masyarakat yang diabaikan.
Dan selanjutnya adalah sulit untuk dilaksanakan dalam konsep prakteknya. Nah, oleh karenanya, teori gabungan ini memang bertujuan untuk melengkapi teori absolut dan teori relatif. Dalam hal memang utamanya adalah pembalasan, dalam hal memang utamanya untuk memberikan efek jera, dalam hal memang utamanya untuk memberikan masyarakat edukasi terkait dengan perbuatan tersebut dengan konsekuensinya. Demikian pertemuan ini. Terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.